Duh, PA212 gelar aksi bela Islam di kantor Menag Gus Yakut. Warganet bilang, pecinta nasi bungkus keluar sarangnya. Hari ini kita menyaksikan tidak hanya yang dimotori oleh Yakut. Jadi kalau hari ini kita menyaksikan justru mengkriminalisasikan, meledek-ledek simbol-simbol Islam. Orang-orang yang mempelintir pernyataan ketua umum kita hanya satu kata. Hanya satu kata. Hanya satu kata. Mereka jual, kita mau. Saya kira mayoritas kita bangsa Indonesia paham gerakan-gerakan yang selama ini mereka bangun ya. Dari 212 dulu, zaman Ahok, reuni-reuni, prat-pret, itu semuanya adalah gerakan-gerakan politik. Gerakan-gerakan untuk kepentingan politik tertentu dengan berbalut berjubah agama. Apapun yang dilakukan oleh kelompok ini, mereka selalu tujuannya untuk menjatuhkan Bapak Jokowi. Itu tujuan mereka. Mau itu habis pilpres kek, mau itu sebelum pilpres kek, mau mereka mau apapun tujuan mereka, agenda-agenda mereka, tujuannya hanya satu, untuk melengsarkan Bapak Jokowi. Dengarkan. PA212 berencana akan menggelar demo bela Islam di Kementerian Agama hari ini pada Jumat 4 Maret 2022. Aksi tersebut merupakan bentuk tuntutan agar kasus dugaan Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qomas segera diproses. Dilansir dari sejumlah media, Wasekjen PA212 Novel Pamukmin mengirim poster berisi sejumlah tuntutan. PA212 meminta Gus Yakut mundur dari Menak. Pihak berwajib diminta melakukan memproses dan penjarakan penoda agama. Gus Yakut diminta menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh umat Islam. Terkait rencana gelar aksi di Kemenak itu, tampaknya banyak warganet yang bereaksi. Gusman @Yakut Cekwamas, kami mohon disediakan nasbung plus 1 botol kencing onta ya, katanya. PA212 dan sejumlah organisasi masyarakat Islam lainnya dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kemenak pada hari ini setelah ibadah sholat Jumat, kata RD4WR1. Gerombolan kader pecinta nasbung keluar dari sarangnya nih setelah junjungannya bersabda, cair nih ya duit dari Bahir busuk buat bayarin demo kadronista, kata Reni. Ketua PA212 Slamet Ma'arif menyatakan pihaknya tidak meminta Presiden Joko Widodo untuk memecat Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Slamet mengatakan hal itu dari atas mobil komando aksi bela Islam 4 Maret di depan kantor Kemenak, Jakarta. Slamet menjelaskan pihaknya hanya meminta kepolisian untuk memproses laporan terhadap Gus Yakut. Kami minta polisi untuk memproses laporan dari teman-teman di Bareskrim ya. Kami juga minta sebagai sesama umat Islam Menak untuk bertaubat. Jangan-jangan yang anti azan dia lahir dan tidak diazankan tapi digonggongin. Jangan-jangan yang anti azan dia mati tak diazankan tapi digonggongin, kata Slamet. Masat PA212 menggelar aksi bela Islam di depan kantor Kementerian Agama sebagai respon pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang dinilai membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing sesuai perintah Habib Rizik Syihab. PA212 mengerahkan massa untuk aksi bela Islam di depan kantor Kemenak pada 4 Maret. Dari pantauan JPNN, di depan kantor Kemenak hingga pukul 13.30 massa aksi bela Islam mulai berdatangan. Massa langsung dipimpin oleh Koordinator Lapangan Aksi Bela Islam PA212 Fikri Bareno. Fikri menjelaskan saat ini sejumlah tokoh PA212 juga mendatangi Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk berdiskusi terkait dengan fatwa penistaan agama. PA212 Wasekjen Novel Pamukmin membenarkan pertemuan dengan MUI itu. Dia menjelaskan, usai mengadakan pertemuan dengan MUI, sebagian pengurus PA212 akan langsung menuju kantor Kementerian Agama untuk bergabung dalam aksi bela Islam. PA212 melaksanakan aksi bela Islam sebagai respon atas pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang dianggap membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Dalam aksi kali ini, PA212 menuntut 3 hal. PA212 meminta Gus Yakut mundur dari Menak. Kedua, PA212 meminta pihak berwajib memproses dan penjarakan penodaan agama. Ketiga, menuntut Gus Yakut menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh umat Islam. Masa aksi unjuk rasa di depan Kemenak juga membubarkan diri usai 2 jam menyampaikan orasi dan menuntut Menak Yakut Khalil Qomas meminta maaf terkait dugaan penistaan agama. Seluruh akses menuju Jalan Lapangan Banteng Barat yang semula dialihkan ke Jalan Katedral sudah dibuka kembali. Dari pantauan kumparan, area sekitar Kemenak juga sudah steril dari masa aksi, namun masih terlihat beberapa aparat kepolisian berjaga di lokasi. Aksi unjuk rasa ini ditutup dengan membacakan 5 tuntutan demo, yaitu mengecam keras pernyataan dari Menteri Agama yang telah nyata melecehkan dan merendahkan panggilan azan, meminta Menak Yakut Khalil Qomas untuk melakukan taubatan nasuha dan melakukan syahadat ulang,
Berdasarkan hasil ijtima Komisi Fatwa MUI ke-7 tahun 2021 tentang kriteria penodaan dan penistaan agama Islam, menghina, menghujat, melecehkan dan betul-betul perbuatan lain yang merendahkan azan adalah termasuk penodaan dan penistaan agama, sehingga tindakan Menak Yakut Khalil Qomas sudah dapat dikategorikan sebagai penodaan dan penistaan agama yang atas tindakan itu wajib dilakukan proses pidana. Menuntut pihak kepolisian selaku penegak hukum untuk serius serta profesional memproses tindak pidana penodaan agama yang dilakukan oleh Menak. Menyerukan seluruh umat Islam Indonesia untuk bersiap siaga dan selalu mengerahkan daya upaya secara konstitusional menuntut proses hukum terhadap para penista agama Islam demi tegaknya supremasi hukum di NKRI. Masa aksi ini, Ketua PA 212 Slamet Ma'arif juga mengatakan pihaknya tetap menuntut agar Gus Yakut segera diproses oleh kepolisian. Jika sampai pekan depan Gus Yakut belum diproses secara hukum, perkumpulan PA 212 akan kembali berunjuk rasa di depan Baris Krim Polri. Hasil unjuk rasa ini dipicu perkataan Gus Yakut terkait kebijakan speaker masjid. Ia menganalogikan aturan pembatasan suara speaker masjid dan musola dengan suara anjing menggonggong. Gus Yakut mengatakan jika tinggal di wilayah yang banyak memelihara anjing dan anjing itu mengeluarkan suara keras secara bersamaan tentu akan mengganggu.